Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pak Ustadz Channel. Nah, video ini merupakan lanjutan dari topik 4 yang membahas secara khusus soal-soal pretest. Kali ini topik 5. Seperti apa soalnya? Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pretest modul profesional akidah akhlak BPK dalam jabatan transformasi plus Kementerian Agama tahun 2025 batch 1. Pada kali ini topik 5 aliran tasawuf dan tokoh-tokohnya. Nah, masih menjawab seputar soal pretest yang kecil nilainya itu di topik 4 dan topik 5. Sekarang kita bahas topik 5, merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Aliran tasawuf dan tokoh-tokohnya. 1. Al-Ghazali adalah salah satu tokoh besar dalam aliran tasawuf. Apa pandangan Al-Ghazali mengenai aspek spiritual dalam kehidupan seorang sufi? Aspek spiritual dalam tasawuf menurut Al-Ghazali hanya berkaitan dengan latihan fisik untuk mencapai kesucian jiwa. B. Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu duniawi sebagai sarana utama dalam mencapai aspek spiritual. C. Bagi Al-Ghazali, aspek spiritual dalam tasawuf berkaitan dengan pencarian langsung akan pengalaman mistik melalui penyucian hati dan kedekatan dengan Tuhan. D. Al-Ghazali berpendapat bahwa aspek spiritual hanya dapat dicapai melalui meditasi yang mendalam tanpa interaksi sosial. Aspek spiritual dalam tasawuf bagi Al-Ghazali lebih fokus pada pemahaman intelektual daripada pengalaman batiniyah. Menurut Pak Ustadz, ini jawabannya adalah C. Bagi Al-Ghazali, aspek spiritual dalam tasawuf berkaitan dengan pencarian langsung akan pengalaman mistik melalui penyucian hati dan kedekatan dengan Allah. Kita tandai. Soal nomor 2. Ibnu Arabi adalah salah satu tokoh terkemuka dalam tradisi tasawuf. Apa pandangan ulama Ibnu Arabi mengenai aspek spiritual dalam tasawuf? A. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa aspek spiritual hanya bisa dicapai melalui pengetahuan intelektual dan studi tekstual semata. B. Ibnu Arabi menekankan pentingnya pemisahan diri dari dunia material dan mencapai kesatuan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. C. Ibnu Arabi berpendapat bahwa aspek spiritual dalam tasawuf adalah pencarian kedamaian batin dengan menanggalkan kehendak bebas dan menerima takdir. D. Menurut Ibnu Arabi, aspek spiritual berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan melalui proses wahdatul wujud atau kesatuan wujud, yaitu penghayatan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi Tuhan. Ibnu Arabi menganggap bahwa pencapaian aspek spiritual adalah urusan pribadi yang tidak perlu didalami oleh orang lain. Ibnu Arabi pandangannya itu menurut Pak Ustadz adalah D. Menurut Ibnu Arabi, aspek spiritual berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan melalui proses wahdatul wujud. Jadi pandangannya tentang wahdatul wujud Ibnu Arabi. Nomor 3. Rumi adalah tokoh terkenal dalam aliran tasawuf yang dikenal dengan pemikirannya yang mendalam tentang aspek spiritual. Apa pandangan utama Rumi mengenai aspek spiritual dalam kehidupan sufi? Yang ditanyakan adalah pandangan Jalaluddin Rumi mengenai aspek spiritual tasawuf. Jawabannya adalah A. Mengajarkan bahwa aspek spiritual adalah pencapaian tertinggi yang hanya dapat dicapai oleh para pemimpin agama dan tidak dapat dijangkau oleh orang awam. B. Bagi Rumi, aspek spiritual dalam tasawuf lebih berkaitan dengan penerimaan terhadap keadaan duniawi tanpa adanya hubungan dengan Tuhan. C. Rumi menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang sebagai kunci untuk mencapai pencerahan spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. D. Rumi mengajarkan bahwa aspek spiritual adalah pencapaian melalui pengorbanan fisik dan jarak dari dunia materi. Bagi Rumi, aspek spiritual dapat mencapai hanya melalui pemahaman intelektual dan tanpa perlu latihan spiritual lainnya. Jawabannya menurut Ustadz adalah C. Karena Rumi dikenal dengan ajaran cinta dan kasih sayangnya. Kita tandai. 4. Dalam pandangan aliran tasawuf, bagaimana hubungan antara aspek sosial dan spiritual bagi seorang sufi?
Dalam pandangan dan sebagian hubungan antara aspek sosial dan spiritual bagi para sufi. Seorang sufi seharusnya menarik diri dari masyarakat untuk fokus pada penyucian diri tanpa berinteraksi dengan orang lain. B. Aspek sosial dalam tasawuf tidak penting karena yang terpenting adalah pengalaman pribadi seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. C. Seorang sufi diwajibkan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dengan sesama karena interaksi dapat meningkatkan kedekatan dengan Tuhan. D. Aspek sosial hanya relevan bagi mereka yang belum mencapai tingkat spiritual tertinggi, sementara para sufi tidak perlu lagi memperhatikan hubungan sosial. E. Aspek sosial hanya berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan sufi. Jawabannya menurut Ustaz adalah seorang sufi harus membangun hubungan sosial yang harmonis dengan sesama karena interaksi sosial dapat meningkatkan kedekatan dengan Tuhan. Ini mungkin yang lebih masuk akal ya jawabannya. Soal terakhir di topik 5, Ibnu Arabi tidak hanya berfokus pada aspek spiritual dalam tasawuf, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek sosial. Apa pandangan Ibnu Arabi mengenai peran sufi dalam bermasyarakat? Pandangan Ibnu Arabi dalam pandangannya mengenai peran seorang di dunia pada aspek sosial maksudnya. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa seorang sufi harus memisahkan diri sepenuhnya dari dunia sosial untuk mencapai kesucian hati. Ibnu Arabi percaya bahwa seorang sufi harus aktif terlibat dalam masyarakat untuk menyebarkan ajaran Tuhan dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. C. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa seorang sufi harus menanggapi dunia sosial dengan sikap apatis dan tidak terlibat dalam urusan duniawi. D. Pandangan Ibnu Arabi, kehidupan sosial hanya relevan bagi mereka yang tidak mampu memahami kedalaman spiritual, sementara para sufi tidak perlu peduli dengan masyarakat. Ibnu Arabi menganggap bahwa kehidupan sosial adalah penghalang utama bagi pencapaian spiritual yang sejati, sehingga seorang sufi harus menjauhkan diri dari masyarakat. Ini menurut Pak Ustadz jawabannya adalah B, karena yang paling mungkin ini ya. Ibnu Arabi percaya bahwa seorang sufi harus aktif terlibat dalam masyarakat untuk menyebarkan ajaran Tuhan dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Kita tandai. Sebenarnya Bapak Ibu dari jawaban dari pilihan gandanya itu sudah ketahuan yang 4 jawaban itu pasti berbeda begitu ya. Saya ulang, pertama, Al-Ghazali adalah salah satu tokoh besar dalam pandangan Al-Ghazali. Jawabannya adalah C. Bahwa Al-Ghazali berpandangan bahwa aspek spiritual berkaitan dengan pencarian langsung dan pengalaman mistik melalui penyucian hati dan kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua adalah pandangan Ibnu Arabi mengenai aspek spiritual. Jawabannya berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan melalui proses wahdatul wujud, karena wahdatul wujud ini merupakan salah satu pandangan dari Ibnu Arabi. Yang ketiga, Rumi berpandangan bahwa aspek spiritual merupakan kunci ya. Jadi jawabannya C. Rumi menekan pentingnya cinta dan kasih sayang sebagai kunci untuk mencapai pencerahan spiritual, kedekatan dengan Tuhan. Jadi aspek sosial kuncinya merupakan kunci spiritual ya untuk menuju kedekatan dengan Tuhan. Nomor 4, dalam pandangan tasawuf bagaimana hubungan sosial dan spiritual? Jadi jawabannya C. Diwajibkan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dengan sesama karena interaksi sosial dapat meningkatkan kedekatan dengan Tuhan. 5. Ibnu Arabi tidak hanya berfokus pada aspek spiritual dalam tasawuf. Benar, jawabannya Ibnu Arabi percaya bahwa seorang sufi harus aktif terlibat dalam masyarakat untuk menyebarkan ajaran Tuhan dengan cara lembut dan penuh kasih sayang. Jawabannya adalah D. Nah, itu teman-teman Pak Ustadz dan teman-teman guru, teman-teman peserta PPG, jawaban yang menurut Pak Ustadz mendekati kebenaran, tidak benar langsung 100% ya.
Jadi teman-teman, apabila ada jawaban lain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.